Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Biasa dari program studi pendidikan manusia dan kewarganegaraan semester 1 mata kuliah pengantar IPS. Dosen pengampu Pak Sadam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan IPS selalu mengalami perubahan dan berkembang mengikuti zaman. Ini adalah tugas tambahan dari Ayahanda Sadam, tugas UAS. Kesempatan ini mencoba mengeluas mengapa pendidikan IPS selalu mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti zaman. IPS merupakan salah satu bidang ilmu yang sudah ada, yang sudah kita pelajari dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Fakta, konsep, generalisasi dan teori yang ada kaitannya dengan kehidupan sosial di masyarakat menjadi bahan kajian IPS. Perbedaan setiap jenjang berada pada tingkat kedalaman penyajian materi. Di sekolah dasar disebut IPS terpadu karena kajian terpadu mengambil semua disiplin ilmu baik sejarah, geografi, ekonomi maupun di SMA. Selain 3 materi dari sekolah menengah pertama, ada pula sosiologi. Untuk di perguruan tinggi sudah menggunakan pendekatan ilmu sosial dan kajiannya materi lebih tinggi. Kita waktu di SMA itu selalu belajar IPS itu sudah mempelajari IPS yang lebih tinggi lah dari yang kita pelajari sejak awal dari SD, SMP. SD kan pasti kita mempelajari itu IPS terpadu, terus SMP menengah lagi, dan SMA kita mempelajari sudah lebih luas, agak lebih luas otak kita untuk mempelajari apa itu IPS. IPS ini mempelajari semua, mencakup yang sudah saya katakan tadi, bahwa IPS ini mencakup semua pembelajaran, yaitu sosiologi, ekonomi, dan geografi. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, saudara. Terkait dengan perkembangan dan izin bertanya buat Bang Desa. Ya. Terkait dengan perkenalkan, nama saya Lalu Alpam Desa. Saya di sini sebagai siswa yang ikut dalam presentasi saudara Desa. Terkait dengan perkembangan IPS di Indonesia, bagaimana perkembangannya? Bagaimana perkembangan IPS? Bagaimana? Apakah ada perubahan atau bagaimana? Di Indonesia, perkembangan IPS di Indonesia. Perkembangan IPS di Indonesia bisa kita lihat dalam hal pentingnya pendidikan IPS ini harus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai zaman. Karena untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka dalam masalah sosial. Karena banyak sekarang ini tidak mengetahui perkembangan zaman. Karena sudah banyak sekali adik-adik kita lihat di kampung-kampung itu sudah menggunakan baju, celana, sepatu yang bagus gitu. Dari perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman. Jika kita menggunakan apa yang dulu bisa dipakai, sendal jepit, baju, dan celana pendek itu. Sekarang kalau kita pakai itu, sudah kita ditertawakan oleh orang-orang.
Masalah sosial juga terjadi di masyarakat mendatang, serta memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala penyimpangan. Banyak sekali perubahan di perkembangan di Indonesia ini, mulai dari pakaian, teknologi, ekonomi, sosial. Banyak sekali perkembangan di tadi. Contoh perkembangan perkembangan teknologi. Dulu itu banyak sekali perkembangan. Contohnya perkembangan teknologi dulu. Perkembangan teknologi dulu tidak ada ya orang yang memakai HP. Kalau orang mau berbicara atau bertelepon itu harus mengantri di jalan untuk bertelepon, mengabarkan itu. Sekarang kita tidur, duduk, makan bisa menelpon, video call dan lain segala macam, mengabari kita kepada saudara, pacar atau segala macam itu. Dan dulu juga orang itu kalau mau bertransportasi itu harus menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Sekarang ya baik, saya akan menyimpulkan materi yang saya sampaikan tadi, bahwa perkembangan zaman IPS ini yang dapat saya sebutkan ini, perkembangan zaman IPS ini sudah mengikuti perkembangan zaman, sudah semakin luas di Indonesia ini. Contoh yang saya terapkan tadi, perkembangan ekonomi, sosiologi, politik, perkembangan banyak perkembangan di Indonesia ini yang sudah semakin berkembang karena mengikuti perkembangan zaman. Pentingnya kita mempelajari IPS ini sangat untuk mengetahui bagaimana karakteristik IPS itu, bagaimana sejarah IPS itu, bagaimana, biar kita tahu, biar kita terapkan pada saat kita ada di lingkungan sosial kita. Banyak sekali perkembangan yang sudah meluas pada Indonesia, negara kita ini, karena mengikuti perkembangan zaman itu. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya simpulkan atau bisa saya jelaskan. Mungkin kita akan bertemu lagi di keesokan harinya untuk membahas atau diskusi tentang perkembangan ini. Mungkin sekian dari saya. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.